Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Lisa dan Bu Fadila dan juga rekan-rekan kelas komunikasi pemasaran. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari tugas pada mata kuliah komunikasi pemasaran, yaitu membuat ide suatu merek, produk, atau jasa. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lavi dengan NRP terakhir 009, ada Wanda Kofifa dengan NRP terakhir 105, ada Nashwa Karisa dengan NRP terakhir 065, ada saya sendiri yaitu Risma dengan NRP terakhir 1137, ada Mariza Sahda dengan NRP terakhir 084, dan yang terakhir ada Kan Sahayu dengan NRP terakhir 090. Berikut adalah hasil diskusi ide bisnis kami, yaitu ProMind, yang mendeskripsikan merek, yaitu ada produk dan value yang ditawarkan, ada logo dan interpretasi, ada tagline, dan inovasi teknologi yang diterapkan. Berikut adalah penjelasan yang akan dijelaskan oleh tim kami. Oke, jadi di sini produk yang kami tawarkan adalah ProMind, yaitu platform digital penunjang produktivitas. Nah, ProMind ini tersedia dalam bentuk aplikasi, namun bisa diakses melalui website. Nah, ProMind ini memiliki 4 fitur utama. Yang pertama ada calendaring reminder, yaitu fitur pengingat jadwal dengan notifikasi cerdas untuk membantu pengguna dalam mengatur waktu. Yang kedua, ada fitur to-do list, yaitu fitur untuk listing tugas dan aktivitas harian agar lebih terorganisir. Yang ketiga, ada fitur Activity Recommendation, yaitu fitur rekomendasi kegiatan produktif yang dipersonalize sesuai dengan preference dan kebutuhan serta kebiasaan pengguna. Dan yang terakhir, ada fitur Journal Notes, yaitu fitur bagi pengguna untuk refleksi harian yang mendukung kebiasaan journaling sebagai sarana self-tracking dan peningkatan produktivitas. Nah, value yang ditawarkan oleh ProMind ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah produktivitas yang meningkat, di mana ProMind punya target market yang niche, yaitu orang yang berumur 18-30 tahun, which is mereka yang punya produktivitas tinggi, tapi mereka yang susah mengatur waktu. That's why ProMind itu hadir sebagai aplikasi all-in-one yang simple, jadi mereka integrate sama banyak bank dan event organizer untuk membantu meningkatkan produktivitas dan mengatur produktivitas tersebut. Selain itu, ProMind ini juga punya fitur analisis yang dimana bisa mengerti ketertarikan atau kebutuhan pengguna. Jadi mereka bisa menjadi platform networking juga, jadi bisa mempertemukan orang-orang kepada orang yang mempunyai minat atau interest yang sama. Jadi bisa menjadi platform networking, bisa mengatur produktivitas, dan bisa mengatur jadwal segala macam. Oke, selanjutnya adalah logo dan interpretasinya, dimulai dari slide kepala yang mengartikan tentang kesadaran diri dan fokus, kemudian ada daun yang mengartikan juga tentang perkembangan dan energi baru, kemudian ada hati juga, yaitu mengartikan tentang passion dan kebahagiaan. Jadi logo ini tuh mempresentasikan tentang bahwa brand Promen itu tuh hadir sebagai wadah produktivitas untuk berkembang, menjaga keseimbangan, dan tetap terhubung dengan hal-hal yang dicintai di tengah kesibukan sehari-hari. Tagline dari ProMind atau Productivity Mind adalah Accelerate 100% your productivity with us. Kenapa nggak Accelerate 100% your job or then your task with us? Karena Productivity Mind atau aplikasi ProMind ini bukan hanya menyasar untuk platform membantu seseorang mengerjakan tugasnya atau to-do list-nya, namun juga untuk memprovide akselerasi atau pertumbuhan dan juga percepatan dari seluruh posibilitas peningkatan produktivitas setiap orang. Jadi dalam aspek ini tagline-nya menyasar bahwa menunjukkan kepada audiens bahwa kalau kalian download ProMind, kalian bukan cuma di boosting ke 100% dari potensi productivity kalian, tapi kalian juga disediakan platform untuk menemukan potensi-potensi tersebut di luar job, task, workload, to-do list, namun juga networking, activity, dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang dengan tools-tools yang diintegrasikan di aplikasi ProMind ini, kayak reminder, terus juga notes, dan lain-lain. Oke, baik. Selamat malam, Bu Lisa dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Mariza Sada Sabrina dengan 3 digit NRP terakhir 084 akan melanjutkan pembahasan khususnya terkait inovasi teknologi yang diterapkan pada aplikasi ProMind. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya bahwa aplikasi ProMind ini merupakan integrasi dari berbagai fitur seperti to-do list, kalender, kemudian activity recommendation, dan juga note taking. Perlu kita ketahui juga bahwa dalam mengintegrasikan sistem ini dengan infrastruktur perangkat seperti integrasi antara to-do list dan kalender dengan alarm atau notifikasi, itu diperlukan beberapa teknologi yang bisa mendukung, seperti penerapan Firebase
cloud messaging, kemudian iOS PushKit, local device API, dan juga scheduler service. Lalu perlu juga kita ketahui bahwa fitur rekomendasi event atau aktivitas lainnya seperti kelas ataupun komunitas itu juga bisa disusun berdasarkan minat dan juga kepribadian para pengguna. Yang mana untuk mewujudkan hal ini perlu adanya fitur seperti machine learning, recommendation engine seperti TensorFlow Lite, PyTorch Mobile untuk membantu dalam segi teknikalnya. Selain itu, perlu juga adanya onboarding, interest, and personality assessment yang disimpan dalam bentuk database terstruktur, dan juga perlu adanya analytical tool seperti Google Analytics, for Firebase, dan juga Mixpanel untuk melatih dari segi model AI-nya. Lalu dari segi fitur untuk membantu dalam promosi, menjual tiket, dan juga pendaftaran secara otomatis, aplikasi Promain itu juga perlu menerapkan adanya teknologi seperti CMS atau Content Management System untuk manajemen poster dan event, kemudian payment gateway, API QR code generator, dan juga scanner yang biasanya digunakan oleh para promotor event. Lalu untuk fitur activity recommendation lainnya juga Promain ini mendukung dari segi produktivitas secara hybrid, offline, dan juga online, yang mana para pengguna bisa menggunakan fitur booking dan juga scheduling yang telah tersedia, lalu bisa mencari event berdasarkan lokasi pengguna dengan adanya fitur GPS dan juga partner API. Selain itu, aplikasi Promain ini juga mendukung ekosistem produktivitas para pengguna yang lebih personal dengan mengklasifikasikan aktivitas, lalu bisa juga memberi tanda dan mendata rutinitas personal dengan adanya fitur tagging dan juga categorization system. Lalu pada intinya adalah seluruh sistem yang ada di aplikasi Promain ini butuh yang namanya migrasi, butuh back-end microservice, keamanan data, dan juga cloud infrastruktur yang scalable. Untuk itu perlu adanya teknologi seperti framework aplikasi mobile Flutter React Native untuk membantu dalam segi lintas platformnya, kemudian API perangkat supaya bisa sinkron antara kalender dan juga alarm bawaan dari perangkat, lalu backend microservice agar semua fitur modular itu tetap terhubung. Selain itu, tadi juga sudah ditekankan terkait penyimpanan cloud, yang mana perlu adanya teknologi seperti cloud storage yang bisa mendukung penyimpanan cloud, lalu ada database real time, dan juga integrasi email API untuk berbagi catatan. Dan yang tidak kalah penting adalah keamanan dan juga privasi dari data para pengguna dengan memanfaatkan fitur enkripsi end-to-end, kemudian multi-factor authentication atau MFA, kemudian role-based access control atau RBAC, yang mana fungsinya itu untuk membedakan mana akses untuk pengguna biasa dan juga penyelenggara event. Lalu bisa juga dengan menerapkan PCI, DSS, compliance untuk keamanan pembayaran digital para pengguna. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.